Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Di dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dan kalau kita menjadikan Yesus yang paling utama dalam hidup kita, kata Alkitab, semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perintah Tuhan adalah kesukaan buat kita. Firman Tuhan adalah kekuatan buat kita. Dan jalan-jalan Tuhan adalah jalan kesukaan buat hidup kita. Itu sebabnya hari ini kembali kita ada dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, program yang memberikan kita semangat untuk menggali firman Tuhan kita dan mendapatkan mutiara-mutiara yang indah di dalamnya. Haleluya. Dalam program kita sedang membahas Matius 28 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Matius 28 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Kalau sudah ada Alkitab, buka bersama saya, karena secara khusus kita hari ini sedang mau membahas Matius 28 ayat 11 sampai 15, dan secara khusus kita sedang membahas tentang dusta mahkamah agama. Saudara bisa bayangkan orang beragama, pemimpin-pemimpin agama, mereka yang mengatur mahkamah-mahkamah agama, mereka yang mengadili orang yang bersalah secara agama, tetapi mereka berdusta. Nah, ini yang kita jumpai. Kadangkala kita jumpai orang yang menyebut dirinya beragama, tapi kadangkala justru lebih munafik daripada orang dunia, ya kan? Nah, ini yang kita mau bahas sama-sama, dan saya percaya saat ini saudara akan menerima berkat-berkat Tuhan yang khusus. Buka hati saudara, biarkan kasih Allah menjamah saudara lewat firman Tuhan ini. Matius 28 ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jadi siapa yang bercerita ini? Jelas di sini dikatakan mahkamah agama. Jadi mahkamah agama dengan imam-imam kepala, dengan tua-tua berunding dan berkata, sambil memanggil serdadu-serdadu itu dan memberi uang, menyogok mereka dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudara bisa bayangkan bahwa mahkamah agama, pemimpin umat berunding dengan imam-imam kepala, berunding dengan tua-tua, dan ada dua kesalahan yang mereka buat. Yang pertama, mereka berdusta, dan yang kedua, mereka menyogok orang lain. Mereka membayar tentara-tentara, mereka membayar penjaga-penjaga mereka, mereka membayar orang-orang yang mereka suruh untuk menjaga kubur Yesus itu, dan mereka bilang ini sejumlah uang bagi kamu. Tapi kalau ada orang yang bertanya, bilang bahwa murid-muridnya lah yang mencurinya, padahal dia tahu persis, orang penjaga-penjaga ini tahu persis bahwa tidak ada satu orang pun murid yang datang mencuri. Dia tahu persis waktu malaikat datang, dia tahu persis waktu kemuliaan Allah tiba, sampai mereka begitu ketakutan, mereka rebah seperti orang mati. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kembali kita lihat pelajaran-pelajaran yang indah di sini. Yang pertama,
bahwa agama seringkali dipakai sebagai kedok kemunafikan. Saya ulangi sekali lagi, agama seringkali dipakai sebagai kedok kemunafikan. Agama seringkali dipakai sebagai topeng-topeng kepalsuan. Seringkali orang bersembunyi di balik jubah agama, tetapi sebetulnya berhati iblis. Itu sebabnya tidak heran kita jumpai di mana-mana orang mengatasnamakan agama tetapi menghancurkan rumah ibadah. Orang mengatasnamakan agama tetapi menyerang agama lain. Orang mengatasnamakan agama tetapi menghancurkan karya orang lain. Orang mengatasnamakan agama lalu menghalalkan segala cara, menghancurkan orang lain punya, merampas orang lain punya. Dengan catatan kami orang beragama, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, agama tidak boleh dipakai sebagai topeng-topeng kepalsuan. Agama harus kembali menjadi citra suci yang terbentuk, terbangun di dalam hati manusia untuk melahirkan pribadi yang kudus, untuk melahirkan tindakan yang penuh dengan norma-norma kebenaran, untuk menciptakan langkah-langkah kudus yang berjalan dalam kuasa dan kemuliaan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita perhatikan di tengah-tengah bangsa kita, agama bahkan dipakai sebagai kendaraan politik. Agama bahkan dipakai untuk menghancurkan bagian orang lain punya. Oh, agama dipakai untuk menaikkan derajatnya sendiri. Agama dipakai untuk menghancurkan kubu orang lain. Agama dipakai untuk menarik simpati masyarakat. Agama sudah dijadikan permainan politik. Sebagai hamba Allah, dengan tegas saya mau ingatkan, setiap saudara yang mempermainkan agama sebagai kendaraan politik, setiap saudara yang memakai agama sebagai topeng-topeng kepalsuan, engkau akan mendapatkan hukuman yang setimpal dari Allah. Karena engkau telah memakai nama Allah, engkau telah memakai segala format-format keagamaan, atribut-atribut keagamaan, sebutan-sebutan keagamaan untuk menyengsarakan, untuk menyiksa orang lain, bahkan untuk mengangkat kepentingan, derajat, dan diri saudara sendiri. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, itu bukan barang baru, itu bukan sebuah peristiwa baru, karena iblis selalu bekerja dengan cara yang sama. Kalau dia tidak bisa memakai kejahatan, maka dia memakai dusta mahkamah agama. Dia memakai rekayasa orang-orang beragama. Dia memakai permainan-permainan orang beragama yang memakai agama sebagai topeng-topeng kepalsuannya. Tetapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, justru semakin teguh kita beragama, semakin kita menghargai orang lain. Justru semakin dalam kita dalam agama, semakin kita bisa menerima perbedaan. Justru semakin dalam kita dalam kasih Yesus, kita bisa menerima orang lain sebagai saudara meskipun kita berbeda. Karena itu seringkali saya ulangi sekali lagi, jangan pakai agama sebagai kendaraan politik. Jangan pakai agama untuk memenuhi ambisi pribadimu sendiri. Jangan pakai agama untuk kepentingan sekelompok orang saja. Tetapi biarlah hari ini kita jadikan agama sebagai norma-norma suci dalam hati yang mengubahkan karakter kita, yang mengubahkan hidup kita, yang mengubahkan pola pikir kita, sehingga kita dapat berkata, aku hidup, namun bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Ada banyak orang bersembunyi di gereja, menyebut dirinya orang Kristen, tetapi berzinah jalan terus. Menyebut dirinya orang beragama, tetapi punya istri piaraan. Menyebut dirinya sebagai orang beragama, tapi hidup dengan judi. Menyebut dirinya sebagai orang beragama, tapi percaya dengan kuasa-kuasa gelap, percaya dengan dukun-dukun, percaya dengan paranormal-paranormal. Saya mau beritahu, hukuman yang setimpal akan menimpa hidup saudara. Tapi sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, jika engkau menyadari bahwa engkau orang yang beragama, engkau yang percaya pada Yesus, biarlah engkau buka hati, jadikan Yesus yang paling utama dalam hidup saudara, dan jadikan kembali agama sebagai nilai-nilai luhur suci dalam hati saudara, yang merubah karakter saudara untuk berjalan senantiasa dalam terang Kristus. Yang kedua saya pelajari, apa yang dapat kita pelajari dari cerita tentang dusta mahkamah agama ini, bahwa ternyata orang beragama bukanlah sebuah jaminan. Orang beragama bukanlah sebuah jaminan.
Kadangkala kita pikir, orang itu kan beragama, orang itu kan menyebut nama Tuhan, pasti orang baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak mengajar saudara untuk curiga kepada semua orang. Tapi yang saya mau jelaskan, dunia ini sudah terlalu jahat. Orang kadangkala sudah tidak peduli. Orang kadangkala pakai nama Tuhan untuk nipu orang lain. Orang kadangkala pakai nama Tuhan untuk mengelabui orang lain. Kadangkala orang pakai nama Tuhan hanya supaya kelihatan hidupnya benar, hidupnya suci. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, orang beragama bukan jaminan. Buka mata saudara baik-baik, doa, minta hikmat Tuhan, jangan tertipu. Saya ketemu dengan anak muda yang berkata, pendeta, saya punya kekasih padahal orang gereja loh pendeta, pemain musik gereja, aktivis rohani pendeta. Tetapi dia justru yang memaksa saya untuk melakukan hubungan seks sebelum nikah. Untung saya bisa menolaknya, untung saya masih bisa mencegah. Kalau tidak saya hancur, tapi saya begitu kecewa. Kok saya pikir saya pacaran sama orang rohani, pasti saya lebih baik. Saya pacaran sama orang beragama, pasti iman saya lebih teguh. Malah saya justru digoncang iman saya. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, orang beragama bukan jaminan. Engkau tetap harus berdoa. Karena yang saya mau ingatkan, agama tidak bisa mengubah manusia, tapi Yesus Kristus dengan kematian yang di atas kayu salib mengubah hidup kita. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, bahwa kuasa Kristus akan tetap dinyatakan. Orang mau buat apapun, orang mau dusta apapun, orang mau buat apapun, orang mau jadikan agama sebagai topeng apapun untuk menekan dan menyerang. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kuasa Kristus akan terus dinyatakan. Berarti engkau tidak perlu takut. Teguhkan iman saudara, miliki hati yang bersih, dan kau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi saya melalui surat, hubungi saya melalui telepon, dan kunjungi website kami, karena kami ada untuk menjadi berkat bagi setiap saudara. Haleluya. Kalau saudara ingin didoakan secara khusus karena sakit, beban berat, masalah, persoalan hidup, taruh tangan kanan saudara di dada dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa secara khusus untuk setiap pendengar sekalian. Mereka yang taruh tangan kanan di dada karena beban, karena persoalan, karena masalah hidup, hamba doakan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah kasih Allah mengalir dalam hidup mereka, sehingga mujizat boleh terjadi saat ini juga. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita sudah berdoa. Imani apa yang sudah kita doakan, karena kita percaya sesuai dengan iman kita akan jadi pada kita. Haleluya. Inilah akhir dari program kita hari ini, harinya Tuhan untuk hari ini. Tetap maju dalam Tuhan. Sampai berjumpa program berikut. Doa saya menyertai saudara. Jadikan Yesus yang paling utama dalam hidup saudara. Dan jangan lupa, jadikan hari ini adalah harinya Tuhan.